Baik, kembali lagi di Hitam Putih masih bersama Pak Susno. Pak, saya penasaran, pada saat Anda jadi petani, kalau Anda jadi polisi dulu itu kan pasti ada hal-hal yang berbeda. Ada artinya gini, Anda punya anak buah. Iya, iya. Terus Bapak memerintahkan gitu ya, ada jabatan pada saat itu. Nah, itu semua kan hilang. Hilang. Betul. Ya. Nggak kangen, Pak? Lah, saya justru sengaja hilangkan. Begitu waktu saya pensiun kan masih ada ajudan, masih ada brimob. Saya hilangkan semua dan saya kesini tadi nyopir sendiri gitu. Satu untuk menghilangkan power syndrome, kembali ke habitat gitu kan. Kemudian untuk membuat saraf motorik saya masih hidup gitu. Nah, apalagi di sawah gitu. Saya ikut macul gini kan, ikut mainkan mesin itu. Orang kampung pun, anak-anak muda, ikut malu dia gitu kan. Karena apa? Di kampung saya itu biasanya kalau sudah tamat SMA, nggak mau lagi bertani. Maunya mau jadi camat semua ini. Pejabat ya? Pejabat semua. Tapi begitu kita bertani, mereka lihat akhirnya anak-anak muda itu ikut bertani, tapi sudah dengan pola modern. Didorong oleh pemerintah daerah, oleh Pak Alfian, Pak Wali Kota, dijadikan agrowisata, dijadikan agrobisnis gitu. Jalan-jalan ke daerah pertanian itu diberi aspal atau paving gitu, supaya sepeda motor bisa masuk. Kalau dulu naik kerbau, sekarang naik sepeda motor. Lebih bagus. Lebih Karena bagus jalannya ya. udah bagus. Jalannya Pak, ya. bagus. Aksesnya. Tapi menarik sekali kata Pak Susno tadi untuk menghilangkan power syndrome. Iya, iya. Dan memang tujuannya itu? Ya saya lihat ya banyak teman-teman Nah itu saya mau tanya, apakah ada contoh gitu Pak maksudnya? Banyak. Jadi begitu pensiun, Iya, kaget. pada berguguran gitu kan. Memang ini sudah ajalnya ya. Iya, iya. Tapi saya nggak tahu apakah karena sudah tak bisa buka pintu mobil lagi, sudah nggak bisa pegang setir, atau sudah nggak bisa pegang tas. Kalau saya supir sendiri, sini tadi supir sendiri. Alhamdulillah tidak nyenggol walaupun padat. Hanya nggak bisa ngebut aja Mas Iya, Eko ya. pelan-pelan. Kalau sama beliau kan ngebut. Ya. Nah, Iya. sama beliau apalagi tutup mata pun bisa. Saya nyopir. Kadang-kadang ke arah apa namanya Bandung pun saya masih supir sendiri. Masih kuat ya Pak ya? Nah Anda tidak kangen dengan hal-hal itu dulu Pak? Justru saat dinas saya kangen gitu kan. Saya kangen masih nyopir sendiri. Dan saya dinas dulu pun saya tidak mau apa namanya pakai ngoeng-ngoeng gitu kan. Operator ya? Operator gitu kan. Iya. Sehingga waktu di Bandung jadi Kapolda pun saya bilang pengawal di belakang saja. Jalannya ikut saya, padahal saya nggak hafal Bandung. Belok kanan, belok kiri, gini. Pak buntu Pak ya, kalau buntu mundur gitu kan. Oh iya. Sebabnya kalau tidak ya, Kapolda kemana-mana dikawal, nanti kalau orang nanya, Pak Bandung macet nggak? Oh nggak, lancar. Karena jalan ditutup, gimana nggak lancar? Iya. Ada Jadi pengawalan. Bapak pengen ngeliat sendiri macet atau enggak misalnya. Real Ya, ya? sebelum jadi Kapolda nggak dikawal. Waktu jadi anak petani nggak dikawal. Masa jadi Kapolda, jadi Kabar Eskrim dikawal, gitu kan? Jadi jangan sampai misalnya jadi Kapolda, apalagi jadi Kapolres, justru ngoeng, macet nggak jalan nggak. Tapi setelah dia lewat macet gitu kan. Nah, Masuk akal sekali Pak. Oke, artinya Bapak sangat menikmati saat ini Pak ya? sangat menikmati. Usia berapa Pak, boleh tahu? 6 plus gitu. 6 plus 4 gitu kan. Cucu, 6 ya. cucu Cucu 3 berapa? kan. Cucu Pak? 3. Cucu 3. Nah, Cucu 3. Cucu 3, kepala 6. Kalau adu gini pun masih kuat. Asal Panco, jangan panco. asal jangan sama beliau. Ototnya. Sama beliau nggak bisa. Masih kuat. Tapi cucu tinggal di mana Pak? Cucu di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Jakarta. Nah itu ketemu gimana tuh Pak? Kemarin waktu libur saya ajak ke sana. Ini fotonya. Ya, Pagar Alam. saya ajak ke Pagar Alam. Ya. Satu yang ikut, 2 belum libur. Ya. Dia sangat menikmati kedinginan itu. Tanpa AC menggigil katanya. Nah, Nah, saya dengar katanya bisa sampai minus 4 derajat Pak. di kaki gunungnya itu kalau lagi musim dingin bisa minus 4. Bisa minus 4 Bisa minus derajat. 4. Berarti dingin sekali. dong. Dingin sekali. Boleh tuh ya. Pagar kesana. Alam itu sangat indah, sangat bagus. Ada danau merah, ada apa namanya danau warna biru. Kemudian tanaman jeruk tumbuh apa-apa. Makanya wali kota, wakil wali kota mengembangkan agrowisata dan wisata alam. Dan di situ 1000 megalit Mas Didi. Ada batu yang sudah berumur patung-patung itu 3000 tahun yang lalu. Iya. Penuh Wah. gitu. Kalau dulu pada saat jadi polisi menjabat kan pasti bangun tidur pikirannya sesuatu gitu ya. Ya, Kalau sekarang ketika menjadi petani bangun tidur mikirnya apa Pak? lebih jauh lagi. Saat jadi polisi justru nggak bisa tidur. Oh. Banyak pikiran Pak. Ada handphone, ada HT. Standby terus. Nanti Aceh bagaimana? Di Papua kejadian apa? Di Jawa Barat apa?
Di Jakarta Pusat apa? Kalau sekarang HP dimatikan semua, tidur aja nyak. Dibangunin sama istri. Kelamaan tidur. Dibangunin istri, disediakan Ya, sarapan ya Pak. kalau waktu jabat, atasan nelpon, anak buah laporan, masyarakat laporan. Jadi kepala satu ini rasanya kurang. Gitu. Iya, banyak laporan ya. Banyak laporan. Kalau sekarang HP mati pun nggak apa-apa. Bangun itu dia Pak, begitu bangun yang Bapak pikirkan apa? Harga kopi berapa? Ada kopi ya. Harga jagung berapa Ya, gitu kan? naik sama ya. Terus jagung ini kita apakan? Apakah kita ternak burung puyuh gitu kan? Bisa dimanfaatkan. Soalnya jagung kalau dijual kan murah ya. Bisa 2.800 1 kilo. Tapi kalau kita pelihara ayam, pelihara burung puyuh, wah itu puyuhnya enak sekali gitu pakai jagung sendiri. Oke. Tapi Bapak saat ini masih pulang pergi Jakarta? Pagar Alam? Pagar Alam? Masih. Masih. Ya, kadang-kadang 2 minggu di sana, 1 minggu sini, balik sana lagi. Kalau di sini ngapain tuh Pak? Di sini ngomong komandan. Cucu 2 itu kadang-kadang ngantar dia sekolah, jemput dia sekolah, main di rumah dari Bapak pagi. masih mengantarkan waktu. Iya. Main gitu kan, main kerbau-kerbauan, main naik-naikan sini gitu kan. Jadi anak kecil lagi. anak kecil. Nanti Mas Di kalau sudah punya cucu, lain rasanya dengan punya anak. Beda ya? Jangan coba-coba anak memarahi cucu depan kita. Bisa iya. berantem gitu. Makanya biasanya cucu lebih sayang kakek Wah, nenek ya Pak ya? Lebih sayang. Maka cucu kalau dia orang tuanya marah, orang tuanya paling melotot gitu aja. Begitu kita melotot langsung senyum. Ada kakek. Ada kakek. Ada kakek, backupnya. Ada kakek. Ada tim pembela. Ada tim pembelanya. Oke. Tapi saya bisa ngelihat kayaknya Bapak bahagia sekali sekarang Pak. Alhamdulillah Mas Edi. Amin. Terlepas dari permasalahan apa-apa, menikmati bersahabat dengan alam, baik keindahan maupun udaranya, dan olahraga mendatangkan rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Terima Edi. kasih banyak. Saya undang ke Pagar Alam. Siap. Wali kota kami menunggu Mas Edi. Siap. Terima kasih Wow. Bapak, sehat selalu. Oke, saya duduk Pak, Bapak duduk Pak, silakan masih duduk Pak. Duduk, Pak. Oke, ini menarik sekali. Petani ya, tapi kalau 12 hektar sih Ya, cukup terus, lah ya. Kopinya ya Bahagia. itu kan bahagia, tentram ya. Yang penting nyamannya itu. Nyaman ya. Lapangan penting pekerjaan nyaman. hidup, Mas. Iya, yang penting nyaman. Baik, saya masih punya seorang bintang tamu, ini juga petani, tapi katanya masa lalunya kelam. Betul. Siapa dia? Kita lihat dulu videonya, silakan. Masa lalu yang sulit tidak membuat Bagas Suratman patah semangat dan menyerah. Pria berusia 33 tahun ini sudah mencoba berbagai macam pekerjaan, mulai dari pekerja pabrik, kenek metro mini, hingga berjualan buah pernah dilakukan oleh Bagas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebiasaan buruk Bagas mengkonsumsi minuman beralkohol hingga gemar berjudi menjadi bagian dari masa lalu Bagas. Namun berkat pengaruh keluarga, kini Bagas sudah bertobat dan berprofesi menjadi petani sukses dengan penghasilan belasan juta rupiah per harinya. Kini Bagas sudah punya 26 hektar tanah yang dikerjakan oleh 20 orang dengan sistem kemitraan. Hasil tani Bagas juga sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Jabodetabek. Namun apa sebenarnya titik balik yang membuat Bagas bertaubat dan rahasia suksesnya Bagas? Kita saksikan kisah inspiratifnya berikut ini. Baik, kita undang aja langsung adalah Bagas Suratman. Apa itu? Hasil Terima tani. kasih. Sesaat besan datang besan. Terima kasih banyak Pak. Selamat datang. Ini hasil Silakan tani, ini duduk. silakan Pak. Duduk, Pak. Hasil tani. Labu tuh Pak. Iya betul Pak. Ini berat banget. Wah, besar-besar sekali ya Pak. Iya. Saya belum pernah loh lihat labu lebih besar daripada Riko tuh. Labunya luar biasa. Hebat ya. Ini. Oke, tapi langsung aja Pak, ini tadi saya lihat videonya. Apa benar, ini kan Bapak sekarang jadi petani, itu hasilnya jauh luar biasa. Tapi apa benar, katanya dulu itu Anda suka mabuk, suka judi, sebagainya? Ya kira-kira begitulah. Ya itu perjalanan hidup lah. Perjalanan hidup. Menarik sekali itu, perjalanan hidup. Tapi kan ada saatnya momen ketika Anda stop lalu beralih. Ada momennya itu ada. Nah, saya pingin tahu. Itu waktu saya udah mempunyai anak tinggal di Jakarta. Oke. Nah, jadi di situ anak udah mulai sekolah, jadi kita harus memikirkan biaya itu. Nah, kita baru nyadar, oh ya ternyata
hidup ini seperti ini gitu, dan kita nggak bisa hura-hura lagi gitu. Jadi kita kudu fokus sama hidup, sama keluarga. Seperti itu Mas Dedi. Nah, Anda langsung berubah atau gimana? Ya bertahap Mas Dedi, bertahap. Terus pelan-pelan kita adaptasi dulu ke lingkungan seperti itu. Oke, tapi tidak langsung jadi petani dong? Oh enggak. Jadi pertama itu saya kerjanya itu macam-macam, kerja buruh pabrik cat, sopir Metro Mini, Apa aja tuh? apa aja gitu. Pokoknya serabutan bisa dikerjakan, Serabutan. menghasilkan uang, Anda kerjakan, menghasilkan uang. Tapi Oke. endingnya jelek, dipecat mulu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya kerja di pabrik cat gitu Kerja kan. di pabrik cat, Jadi kita bagian pengiriman barang gitu. Iya. Kita kan kenek. kenek. Pas jam kerja udah pulang, saya iseng pengen belajar mobil gimana nih gitu. Supaya jadi supir. Supaya jadi supir Jadi bagaimana kenek, begitu, jadi kenek gitu. Nah ternyata di situ mungkin bos tahu melihat. Bahwa Anda kan- belajar mobil. Iya belajar mobil, maju mundur doang sih. Pakai mobilnya? Pakai mobil perusahaan, pakai box. Pakai Supaya bisa gitu. pakai mobil box. Heeh. Bos lihat. Bos lihat, baru dah dipanggil kantor kirain naik gaji, nggak taunya besok kamu keluar begitu. Dipecat. Dipecat. Oke, itu satu. Terus apa lagi? Waktu itu narik Metro Mini. Narik Metro Dari Mini. Kenek juga dulu kan waktu itu trayeknya masih Pasar Minggu Blok M itu Mas. Iya. Blok M. Iya, pas maghrib itu gue jam kerja pulang tuh. Sewa miring, dalam arti miring penuh. Ban kempes. Ban kempes. Nggak mungkin kita oper nih penumpang. Betul. Ya kan? Ya kita paksain dah. Lama-lama kan bannya nggak kuat gitu. Heeh. Akhirnya kita tinggal kita oper belakang, mobil udah nggak bisa jalan. Puyeng, setoran belum ada, udah tinggal pulang. Lu tinggal pulang. Tinggal pulang itu mobil. Luar biasa. Jadi tinggal pulang. Besoknya masuk Udah kamu jangan kerja pecah. lagi. Banyak ya pengalaman. Tapi ya karena ulah sendiri berarti ya Mas? Lu sendiri ya, ya kan. Pernah jadi pedagang gua juga, pernah jadi porter bandara juga. iya. Nggak dipecat dong kalau itu dong. Oh enggak, kalau porter bandara enggak. Jadi waktu kerja di porter bandara itu kita pulang malam, kalau enggak sore gitu kan dia ada 3 shift. Ya. Nah dari kanan kiri itu ada sayuran bagus banget begitu kan. Sedangkan keluarga kita ada yang penjual sayur juga. Wah gimana nih kalau kita coba deketin, gimana sih caranya kan gitu kan, budidaya tanaman apa begitu, dan kita belajar dari situ. Belajar dari sana. Tapi waktu itu kita belajar dagang dulu, dagang sayuran dulu pakai sepeda motor. Ayo dikit demi sedikit pasar tradisional gitu. Lama-lama kan kita kualitas yang kita utamakan. Kualitas. Oke. Saya penasaran sih sebenarnya berapa sih penghasilannya menjadi seorang petani yang Boleh tuh, Mas. sukses itu. Sebulan Nanti tanya-tanya aja, nanti ya. nanti aja. Setelah yang satu ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.